Kali dipun-sami nggih Pak nggih kita wiwiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan dari Allah sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir kita, masih dalam pembahasan tafsir juz yang ke-29, yaitu tafsir surat Al-Ma'arij. Tafsir apa? Surat Al-Ma'arij. Terakhir dumugi ayat yang ke-14 ya. Sampai ayat berapa? Nih. Sebelum Ramadan berarti nggih. Nah, udah libur lama nih. Oke. Tapi Ramadan itu kan ngajinya lebih banyak, Pak. Kultum taraweh, kultum subuh, ada lagi kultum apa? Kultum duhur, kultum asar, enten mboten? Ya enggak ada kultum maghrib. Bar maghrib bukharian nggih. Nah. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah jami'an, tentunya ketika kita sudah lumayan menghafal surat-surat yang ada di juz amma dan sudah mempelajari tafsir juz amma sudah selesai, dan termasuk juz yang sangat penting sekali untuk kita awalkan di dalam pemahaman itu adalah dalam tafsir juz yang ke-29, karena banyak sekali faedah dari sisi akidah, dari sisi akidah yang sangat penting untuk mengokohkan dan meneguhkan akidah kita. Iya, pada pertemuan kemarin telah kita bahas beberapa surat ya dalam surat Al-Ma'arij, beberapa ayat dalam surat ini yang intinya bahwasanya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila diuji dengan sedikit ujian saja langsung mengeluh. Dan suka mengeluh itu berlawanan dengan sifat kesabaran. Kalau kita sudah memahami, kita pahami bahwasannya mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah, Pak Bu. Mengeluh itu justru menambah masalah. Contoh, kalau seseorang sakit, mengeluh, apakah sakitnya sembuh? Betul. Bahkan terasa semakin sakit. Yang mengeluh, aduh biung, aduh simbok, itu nggih. Apa boleh, Pak? Jadi ngeluhnya malah ke simbok yang sudah nggak ada. Jadi apabila diuji dengan kesusahan berkeluh kesah, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Tapi ketika dapat kebaikan, dapat harta, terkadang menjadikan seseorang itu kikir, bakhil.
Sehingga terkadang seseorang karena sering mengeluhnya itu apa Pak Bu, terkadang merasa bahwasannya dirinya itu adalah orang yang paling sengsara di dunia ini. Padahal ujian yang ia rasakan gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya. Terutama sekarang di Rafah, di perbatasan antara Palestina dengan Mesir, dibombardir oleh Yahudi. Yahudi itu kalau baru pembicaraan mau gencatan senjata, nyerang Pak. Ibaratnya baru tanda tangan gencatan senjata, langsung apa? Diingkari perjanjian tersebut. Kalla innaha ladha. Kecuali apa? Jadi kecuali bahwasanya apa? Di sini Allah mengingatkan adanya api neraka yang bergejolak. Nah ini illal musallin, kecuali orang-orang yang apa? Salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang mana mereka berusaha istiqomah, terus tetap setia, ajak Bapak Ibu dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi setelah Allah menyebutkan sifat-sifat orang kafir yang mana akan masuk api yang bergejolak, Allah kemudian menyebutkan ciri-ciri orang yang selamat, itu orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, mereka tetap setia dalam mengerjakan apa? Sholat. Bahkan merutinkan dan istiqomah ini adalah amalan yang paling dicintai Allah. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sering kita mendengar hadis ini, amalan yang paling dicintai Allah itu sing paling ajeg, yang paling kontinu terus menerus meskipun sedikit. Ini yang meskipun sedikit ini tapi ajeg ini yang harus berusaha kita pertahankan. Kenapa? Karena yang ajeg-ajeg, yang rutin-rutin ini nanti suatu saat seandainya ada halangan tetap dapat apa? Pahalanya. Biasanya tahajud loro masuk angin. Betul sakit apa? Tahajud tetap Pak dapat apa? Pahala salat tahajud. Biasanya pun Senin Kemis, dino Senin apa? Dino Senin ini enak undangan nih, jagongan nih. Napa melih nggih? Syawal nggih, terus napa? Bakdo mengke utawi besar nggih, besar Dzulhijjah. Nek mengke nek Muharram suro nggih nanti leren sik nggih. Nek pados gedung bulan Muharram, pripun Pak? Longgar nggih? Sepi. Nah, bahkan mungkin diskon-diskonan nggih. Nah. Seandainya biasa Senin Kemis terus sakit atau safar ada halangan, tetap dapat pahala puasa. Nah, itu keutamaan apa? Orang yang punya amalan rutin. Ini yang bisa jadi andalan. Biasanya rawatib dijaga rawatibnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setelah illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Atau sebelum itu adalah apa? Mereka yang
li furujihim hafidun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga apa? Kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri atau budak-budak atau hamba sahaya mereka. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang mencari di luar itu, di luar nikah yang halal, atau kalau zaman dulu ada budak nih, mencari di luar itu seperti LGBT nih, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Setelah itu Allah mengingatkan tentang amanah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat atau janjinya. Ini juga diantara sifat orang beriman. Niku napa? Menjaga amanah. Kalau diberi amanah itu alhamdulillah atau innalillah, Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dapat amanah jabatan yang tinggi gitu ya. Nah, terkadang seseorang ya ada yang mungkin apa? Ya, mencari amanah. Ya. Jadi ikut apa istilahnya pun mencari amanah, setelah dapat amanah innalillah. Padahal dia apa? Mencari ya. Nah, innalillah wa syukurillah gitu ya. Iya, amanah itu berat. Ya, amanah yang berat, tapi terkadang seseorang itu ya pengen amanah karena mungkin pengen berbuat banyak buat umat. Seperti Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf kan juga gitu. Beliau apa? Menawarkan untuk menjadi bendahara khuzainil ard ya. Jadi bendahara yang bisa ngatur pengeluaran karena ini musim paceklik 7 tahun apa? Ya paceklik ya, nanti akan ada paceklik panjang, berarti beliau yang mengatur. Itu kan Nabi, Pak. Nabi memang apa? Ya berusaha untuk berbuat yang paling maslahat, yang terbaik buat umat. Jadi amanah itu adalah sesuatu yang berat, dan amanah itu sifat orang yang beriman. Tidak amanah berarti sifat apa? Orang munafik. Ayatul munafik salas. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Jika berbicara apa? Berdusta. Banyak enggak, Pak? Caleg atau yang sedang pemilu itu janji, nanti kalau saya terpilih saya akan gini. Kira-kira sudah banyak janji yang sudah direalisasikan atau belum? Belum ya. Nah, karena obral janji ini mudah ya, tapi yang melaksanakan itu ya yang susah. Tapi kalau gitu ya nggak ada yang milih ya, atau sedikit yang milih. Nah, jadi wa idza wa'ada akhlafa. Jika berbicara berdusta, dan jika berjanji apa? Mengingkari. Jika berjanji mengingkari, tidak menepati janji. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanah, jika dipercaya apa? Berkhianat. Apalagi amanah yang berkaitan dengan uang. Seseorang berkaitan sudah dengan uang itu berat. Bagaimana amanah berkaitan dengan uang? Berarti bendahara itu pahalanya banyak, tapi godaannya apa? Besar juga berat, godaannya besar. Karena amanah. Karena bendahara itu, Pak, setiap mengeluarkan uang ini ngatur itu dapat pahala apa? Setengah sedekah
Jadi bendera itu Masya Allah ketika mengeluarkan ini ya, untuk keperluan ini ada yang minta kasih, dia minta ini dikasih, itu dapat apa? Pahala. Tapi ini berat. Nah, maka banyak yang ketika wes bendahara weh, gak karena nggak mau apa jadi bendahara. Nah, apalagi kalau matematikanya apa? Nah, tapi kalau Masya Allah, pahalanya besar. Pahalanya apa? Besar. Kemudian ayat yang ke-33, walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kesaksiannya. Mayoritas ulama, jumhur ulama yufassir hadhil ayah, menafsirkan ayat ini adalah syahadah, maksudnya adalah persaksian umum. Jadi saksi ini berat betul Pak? Berat ya? Jadi saksi. Siapa yang kemarin jadi saksi pemilu? Dibayar pinten? Kerjanya pinten jam? Enten betul Pak, sing kapok dadi saksi. Ya ora boleh apa ngitungnya lama nggih, dari sisi apa lama, dari habis duhur nggih jam 1 sampai malam nggih. Dan orang yang beriman ketika bersaksi adalah bersaksi dengan jujur, tidak ada yang disembunyikan. Apalagi kalau bersaksi itu ternyata berkaitan dengan kerabatnya sendiri. Nggih. Makanya kalau saksi dari kerabat sendiri diterima nggak Pak? Dari keluarga sendiri nggak diterima, karena ada potensi tidak apa? Tidak jujur, tidak adil. Kalau hakim bagaimana Pak? Hakim memutuskan perkara, yang diputuskan adalah apa? Keluarga sendiri. Kan hakim itu ada rambu-rambunya dalam syariat. Hakim itu nggak boleh memutuskan ketika sedang marah, emosi. Pasti kalau memutuskan mesti nggak apa? Nggak bisa berpikir jernih ya. Hakim nggak boleh memutuskan ketika sedang ngantuk. Ya, bagaimana memutuskan Pak? Karo ngantuk-ngantuk, ngetok malu ngantuk-ngantuk nih. Nah, hakim nggak boleh memutuskan ketika sedang apa? Kebelet. Kebelet pipis apa nggih. Nah. Dan juga terutama apa? Berkaitan dengan tadi. Ya, ada hubungan ke apa? Keluarga, atau mungkin ada hubungan adawah. Adawah niku napa? Permusuhan. Biasanya pun gandeng kowe musuhku tak hukum apa? Greget nggih, tak hukum sing anu nggih. Jadi enggak adil. Jadi memang potensi-potensi yang menjadikan seseorang itu condong itu nggak boleh dalam syariat nih, kecondongan kepada ini. Itulah Pak Bu, bagaimana Islam itu sangat menjunjung apa? Keadilan. Menjunjung apa? Keadilan. Ini jadi saksi ini berat. Ya, apalagi bersaksi dalam rangka memberikan hak-hak yang mungkin didolimi. Sebagian ulama ada yang menafsirkan yang dimaksud syahadah di sini adalah kalimat tauhid, dipertegang teguh dengan kalimat tauhid. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Padahal tadi kan ada ayat apa? Alladzina hum ala salatihim daimun. Nah, di sini ditekankan lagi walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika fi jannatim mukramun, mereka itu adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga. Mukramun.
Para ulama membedakan ternyata antara daimun dengan yuhafidun. Sebagian ulama ada yang menjelaskan kalau daimun itu berkaitan dengan zat sholat, yaitu sholat pada waktunya. Jadi orang-orang beriman itu sholat ya pada waktunya, jangan sampai keluar dari waktunya. Sedangkan yuhafidun itu berkaitan dengan kualitas. Orang-orang yang beriman berusaha menjaga kualitas sholatnya, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat, dan tidak melakukan hal-hal yang mengurangi pahala sholat, berusaha khusyuk. Inilah yang dimaksud dengan yuhafidun, benar-benar menjaga kualitas apa? Sholat. Nah, maka itulah ulaika humul napa? Ulaika fi jannatim mukramun. Mereka itulah di dalam surga yang bertingkat-tingkat, yang dimuliakan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala, kita lihat nih, ketika Allah menyebutkan ciri orang yang beriman, itu kan membuka, Allah mulai dengan sholat. Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Ciri sifat pertama yang Allah mulai adalah yang pertama apa? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Inilah orang beriman yang akan beruntung, adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi ternyata setelah Allah menyebutkan sifat orang yang beriman di awal, kemudian apa Pak? Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi sifat sholat bagi orang yang beriman. Jadi dalam surat apa? Dalam surat ini, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dalam surat Al-Mu'minun ini kan diulangi lagi nih, ketika qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Itu ayat kedua. Terus sampai ayat ke-9 diulangi lagi, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum khafiha khalidun. Diulang lagi ternyata, dan mereka adalah orang yang khusyuk dan memelihara apa? Memelihara sholat. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi apa Pak? Surga. Surga apa? Surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Dan mereka apa? Kekal di surga. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, karena surga mereka bertingkat-tingkat. Insya Allah tentang pengawasan nih, kajian akbar, judulipun apa? Tingkatan-tingkatan surga. Insya Allah bincang dinten apa? Kemis ba'da Isya wonten Masjid Madinah Islamic Center. Nggih kalih Ustaz Firanda nggih. Supaya semakin jelas tingkatan-tingkatan surga. Ngaten nggih. Jadi penting
Karena apa Pak? Karena kalau belajar tingkatan-tingkatan surga nanti semakin semangat untuk mencari derajat surga yang paling tinggi. Jangan kok wis aku sing penting mlebu surga Mas. Ana ngemperane ora apa-apa lah. Atau mungkin ada orang yang berpendapat apa? Aku mlebu surga rada keri ra apa-apa, kowe sik wae. Kalau ditanya Bapak Ibu nggih, manakah yang lebih duluan masuk surga? Orang kaya atau orang miskin? Orang mana Pak? Kenapa kok orang miskin lebih duluan masuk surga? Hisapnya lebih cepat. Mengatom kan nggak dihisap. Lah, apa yang mau dihisap nih? Nggak punya harta gitu nih. Ya, orang kaya hisapnya lebih panjang karena hisap harta yang panjang dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Selisihnya berapa tahun Pak? Orang miskin masuk surga, terus berapa tahun lagi orang kaya masuk surga? Nggih, cuma setengah hari, apa-apa setengah hari ya. Tapi setengah hari di akhirat pinten? 500 tahun. Jadi dulu Pak, kalau kita lihat dalam hadis Abdullah bin Umar nih, istaka fuqara'ul muhajirin. Jadi ada orang-orang miskin dari karangan muhajirin itu yang mengadu kepada Rasulullah. Karena ternyata di sana ada orang-orang kaya yang diberi kelebihan oleh Allah. Terus apa akhirnya? Nabi menghibur. Apa hiburannya Pak? Napa? Hiburannya adalah Nabi bersabda, "Ya ma'syaral fuqara, ala ubasyirukum anna fuqara al-mu'minin yadkhuluna al-jannah qabla agnaihim binisfi yaumin." Binisfi yaumin khamsimi'ati am. Wahai orang-orang mukmin yang miskin nggih, wahai orang-orang beriman yang fakir, kelak kalian akan masuk surga duluan daripada orang-orang kaya sejarak pinten? Setengah hari. Setengah hari adalah 500 tahun. Kenapa Pak? Kok sehari 500 tahun? Karena sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu dalam surat Al-Hajj ya, 1000 apa? Sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, sehingga kalau kita diberi pilihan Bapak Ibu, pilih jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Pilih pundi? Kaya bersyukur nggih. Kaya yang bersyukur. Lebih utama mana Pak? Lebih afdol mana? Lebih utama mana, orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar? Lebih utama mana nih? Para ulama menjelaskan, ternyata yang lebih utama ini yang berat yang mana ini? Atau berat semua ini? Lebih utama mana, orang kaya bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Ternyata yang lebih utama adalah at-tahumalillah, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling banyak apa? Amalnya. Orang miskin bisa beramal mboten? Bisa. Tapi orang miskin bisa nggak Pak ngalahkan orang kaya dalam beramal? Bisa nggak? Caranya gimana Pak?
Orang kaya bisa banyak beramal, infak sana, infak sini. Terus orang miskin ngalahinnya dengan apa? Berzikir nggih? Berzikir. Ya, itu ada kisahnya Pak nggih. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Jadi orang kaya itu pergi dengan membawa pahala yang melimpah, pahala yang banyak. Sehingga apa? Dulu para sahabat yang tidak punya harta mengadu, ya Rasulullah, ini orang-orang kaya ini pahalanya banyak ya Rasulullah, bisa infak sana, bisa infak sini, bisa sedekah. Loh kami kalah ini dalam apa? Dalam cari bekal, dalam apa? Mencari pahala. Terus Nabi ngasih solusi apa Pak? Zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu kan bisa apa? Sedekah. Termasuk apa? Sedekah. Nah, kalau pengen ngalahkan jadi memperbanyak apa? Zikir. Ternyata kedengeran sama orang kaya. Akhirnya orang kaya ikut-ikutan apa? Berzikir. Wah, kalah meneh orang miskin nggih. Wah, kalah meneh. Terus akhirnya Nabi apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang kaya. Jadi Bapak Ibu, meskipun orang kaya itu apa? Masuk surganya belakangan, tapi bisa jadi derajatnya di surga lebih tinggi daripada orang miskin jika amalnya banyak. Kan kata nih, jika apa? Amalnya banyak. Nih. Jadi keadaan apapun yang dipilihkan Allah itu yang terbaik. Karena gitu cocok-cocokan. Enten tiang niku cocoknya jadi orang kaya. Kalau jadi orang miskin dia nggak cocok. Diuji rezeki seret di sini langsung ngeluh nih. Apalagi ada orang yang diuji kemiskinan langsung ada yang kufur apa? Kufur nikmat, ada yang sampai bahkan murtad. Ada yang tipe orang yang cocoknya itu jadi orang miskin, Pak. Sugih sithik lali san. Lali masjid, atau nyang masjid, atau ngaji ngoten nggih. Nah. Jadi ketika seseorang sudah berdoa puluhan tahun pengen jadi orang kaya terus nggak dikabul-kabulkan, gimana Pak? Bisa jadi yang terbaik apa? Nah, yang terbaik itu yang Allah pilihkan. Terkadang seorang itu meminta sesuatu yang berbahaya baginya, sehingga pilihan Allah adalah yang terbaik. Jadi semuanya baik tergantung bagaimana menyikapinya. Kalau diuji dengan kekayaan niku nggih napa? Bersyukur. Ujian yang berat itu adalah bagaimana tidak menggunakan kekayaan itu dalam kemaksiatan, karena orang kaya punya jabatan itu kan punya fasilitas Bapak Ibu, fasilitas untuk berbuat maksiat. Dan orang miskin pun juga apa? Bersabar. Bersabar karena napa? Karena ibaratnya Bapak Ibu, kaya miskin itu kan kayak cangkir. Kayak apa? Cangkir. Yang penting kan apa? Isinya, tehnya. Ini unjuk nggih. Dipenunjuk Bapak Ibu. Pun pernah mireng kisah secangkir kopi toh? Sampun. Secangkir teh sampun. Kan enten kisah secangkir kopi, Pak. Niku padang khotib-khotib salat Id ngoten nggih enten ingkang membawakan kisah napa? Secangkir kopi. Itu kisah yang Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kisahnya kan seperti ini. Jadi suatu hari di sebuah universitas yang terkenal, ada sekelompok alumnus yang bertamu ke rumah dosen senior. Ini namanya murid nggak lupa dengan sinten? Dosennya. Siapa di antara kita yang masih ketika masih mengunjungi guru SD dulu, guru SMP, guru SMA?
guru SD. Oh, sekarang nggak mengunjungi Ustaz, sudah nggak ada. Ternyata itu termasuk apa Pak? Masya Allah, bentuk itu apa? Agar ilmunya barokah. Guru SD kita kunjungi, guru SMP, guru SMA. Padahal para alumnus tadi sudah bertahun-tahun lulus, tapi nggak lupa dengan dosennya. Dan para alumnus di universitas terkenal tersebut itu sudah meraih kesuksesan, kedudukan yang tinggi, serta kemapanan dari sisi ekonomi dan sosial itu sudah mapan Pak. Tapi nggak lupa dengan dosennya. Nah setelah para mahasiswa ini kan janjian, ayo dolan yang ini Pak dosen ini ngeten nggih. Nah, ketemu bareng, akhirnya setelah saling menyapa, saling tanya, tanya tentang apa pekerjaannya. Ternyata setelah saling bertanya, saling ngobrol, ternyata apa Pak? Mereka masing-masing mulai mengeluhkan pekerjaannya. Sukses ini dari sisi ekonomi, dari segi sosialnya itu tinggi. Mulai mengeluhkan pekerjaannya, jadwal yang begitu padat, tugas yang menumpuk, dan banyak beban-beban lainnya yang terkadang membuat seseorang itu stres. Ada nggak Pak Bu orang stres karena pekerjaan? Banyak. Wah stres aku nih. Sang dosen akhirnya Pak masuk ke dalam, terus masya Allah dilayani. Dosennya ngambil apa Pak? Ngambil nampan niku enten teko nipun, teko besar berisi kopi. Dan dosen tersebut ngasih teko tadi nggih, kopi tadi, dan dikasih beberapa macam cangkir. Ada cangkir dari Tiongkok yang mewah, ada cangkir kristal, ada cangkir dari melamin, dan ada juga cangkir-cangkir dari plastik yang biasa ada di rumah-rumah kita nih. Ini sebagian cangkir tadi masya Allah sangat mewah, sangat indah, ukirannya, warnanya, kembangannya, harganya wah. Dan ada juga cangkir-cangkir plastik biasa. Sang dosen berkata, ayo ngiling dewi. Ayo ngiling dewi kata nih, maksud dilingi kata nih. Akhirnya masing-masing mengambil nopo? Ngambil cangkir kiambak, ngiling kiambak, giliran ngiling, diiling-iling kiambak. Setelah setiap mahasiswa memegang cangkirnya, maka sang dosen pun berkata, memberikan nasihat. Wahai para mahasiswaku, coba kalian lihat. Ternyata cangkir-cangkir mewah, cangkir-cangkir bagus saja yang kalian pilih. Gak ada yang milih cangkir plastik. Kalian gak ada yang ngambil cangkir biasa, cangkir plastik. Dosen itu kembali memberikan nasihat. Ya sebenarnya manusiawi, wajar karena masing-masing berusaha untuk mendapatkan yang bagus, cangkir yang bagus, yang istimewa. Tapi dosen tersebut memberikan nasihat. Namun seringkali itulah yang membuat kalian terkadang menjadi stres, menjadi gelisah. Karena kalian terlalu fokus kepada cangkir dan lupa dengan kopinya. Sejatinya yang kalian butuhkan adalah kopinya, bukan cangkirnya. Akan tetapi kalian tergiur dengan cangkir-cangkir yang mewah. Iya Pak, kembali memberikan nasihat. Terus setelah itu coba perhatikan. Setelah masing-masing dapat cangkir yang bagus, tapi ternyata kalian masih lirik-lirik memperhatikan cangkir saudaranya. Janjane cangkir sampai
Koncoku kok cangkire luwe HP ngoten nggih. Kan gitu Pak nggih. Stres meneh nggih. Oh kanca cangkire lebih HP itu nggih. Ternyata masih memperhatikan iku wau. Napa Pak? Perumpamaan iki napa? Andekan kehidupan, andekan kebahagiaan itu adalah kopi, maka pekerjaan, harta dan kedudukan sosial itu adalah cangkir-cangkirnya. Jadi apa? Hal-hal itu, cangkir-cangkir tersebut itu ibaratnya perkakas yang membungkus kehidupan. Adapun kopi itu adalah inti kehidupan yang sebenarnya. Maksudnya apa Pak? Jadi seandainya kita itu konsentrasi kita tersedot, terpusat pada cangkir saja, maka saat itu kita akan lupa menikmati kopinya. Ayo diunjuk riyen diseruput lupa menikmati kopinya. Ya, jadi dosanya nasihati, jangan terlalu memperhatikan cangkir. Yang penting nikmati kopinya. Dosanya kembali memberikan nasihat. Sejatinya inilah penyakit yang sering menimpa orang banyak. Banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah ia miliki, padahal sudah sukses. Kenapa kurang bersyukur? Karena dia masih melihat cangkir orang lain, karena dia masih membanding-bandingkan antara apa yang ia miliki dengan yang dimiliki orang lain. Sudah menikah, dapat pasangan yang Masya Allah, pasangan yang soleh, solehah, rajin ke masjid, rajin pengausan. Tapi masih melihat apa Pak? Bojone wong liya. Wah, bojone wis ayu, jek lirik-lirik nggih. Enten mboten, Pak? Nggih. Enten mboten? Bojone wis ayu, sih selingkuh. Enten mboten? Enten. Coba kurang apa niki? Nggih. Bojone wis sugih, isih napa? Selingkuh. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena rumput tetangga terlihat lebih hijau. Enten melih. Sudah tinggal di rumah sendiri, tapi masih membayangkan orang lain kok rumahnya lebih besar, lebih mewah. Jadi lupa untuk menikmati apa yang sudah dimiliki. Jadi kalau orang itu suka membanding-bandingkan, niku lupa untuk menikmati apa yang sudah dimiliki. Jadi bukannya menikmati kehidupan bersama anak istrinya, tapi justru membanding-bandingkan, memikirkan apa yang dimiliki orang lain, serta mengatakan saya belum punya apa yang mereka punyai. Sehingga sebenarnya sederhananya bahagia, simpelnya bahagia di zaman ini adalah apa Pak? Jadilah orang yang tidak terlalu kepo. Kepo niku napa? Pengen tahu urusan orang lain. Apalagi kalau kepo urusan artis urusan artis yang nggak habis-habis setiap hari apa enten gosipipun. Justru ketika seseorang itu fokus dengan urusan masing-masing, fokus dengan pekerjaannya, fokus dengan tugasnya, fokus mendidik anak istri, itu adalah banyak orang yang sukses karena memang dia fokus apa yang menjadi urusannya, fokus dalam hal-hal yang bermanfaat, dan tidak terlalu kepo, pengen tahu aja urusan orang lain, padahal nggak bermanfaat. Justru kalau
banding-bandingke niku nggih tadi jadi enggak bersyukur nggih. Jadi enggak bersyukur. Makanya napa? Ojo di banding-bandingke nggih. Kok kayak lagu nggih. Ojo dibanding-bandingke. Sehingga napa Bapak Ibu, man asbaha minkum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang aman di dalam rumahnya, mu'afan fi jasadihi, sehat tubuhnya, indahu kutu yaumihi, ada beras, nek pun aman, sehat, bisa makan, faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah napa? Dikumpulkan seluruh dunia untuknya. Nek pun sehat, aman, bisa makan, apalagi yang dicari. Nggih. Hadis riwayat Tirmidzi niku napa? Riwayat Tirmidzi hadisnya hasan. Sehingga Bapak Ibu, seorang bijak pernah mengatakan, alangkah anehnya kebanyakan manusia niku aneh, banyak manusia yang aneh. Kenapa, Pak? Karena ada yang mengorbankan kesehatan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Terus nanti yang niku nek golek bondo donya sampai mengorbankan apa? Kesehatan. Bahkan sampai mengorbankan apa? Nyawa. Ya. Setelah hartanya terkumpul, gantian mereka gunakan harta tersebut untuk berobat, untuk mengembalikan kesehatan yang telah hilang. Wis kesel lumpuk-lumpuk, okay. Terus wis melumpuk, tadi ku berobat, mengembalikan kesehatan yang sudah hilang. Karena tadi, saat ini kan ada pekerjaan-pekerjaan yang resiko kesehatannya jangka panjang ini bahaya nih. Memang gajinya tinggi tadi. Teng PT Freeport gajinya tinggi Pak nggih. Nah, tapi risikonya kesehatannya ke depan. Terus tambang di bawah laut. Tadi kan nggih. Gajinya besar tapi risikonya nggih. Banyak orang yang gelisah memikirkan masa depan. Nih, kok nek anakku wis gedhe kabeh, wayahe kuliah iso nguliahke ora yo. Nggih. Jadi kalau seseorang terlalu khawatir memandang masa depan dunia, terkadang lupa untuk menikmati hari ini. Udah nikmati saja hari ini. Ya, yang penting ya persiapan, tapi tetap ada persiapan untuk menyongsong masa depan. Jadi banyak orang yang fokus melihat apa yang dimiliki orang lain, tapi tidak pernah melihat apa yang sudah ia miliki. Lupa, ternyata aku duwe iki nggih. Akibatnya apa? Akibatnya tidak bisa menikmati apa yang sudah dimiliki. Maka itulah Bapak Ibu mari kita nikmati kopi kehidupan, apapun cangkirnya, yang penting apa? Kopinya. Sehingga jangan menilai itu hanya dari yang dohir saja, dari yang nampak. Wallahu taala a'lam bishawab. Wonten pertanyaan mboten? Kalau tanya kopinya mereknya apa, nggak tahu saya nih. Kalau yang paling banyak masuk surga, orang kaya atau orang miskin, Bapak Ibu? Orang miskin nih? Orang miskin. Kayak sidik nih. Kalau yang paling banyak masuk neraka, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena jumlah wanita lebih banyak itu nih. Itu diantaranya nih. Atau karena banyak yang nggak bersyukur karena kepada suami. Gitu nih Bapak Ibu nih. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.